Makanya kami ada konsep di membangun kota ini dengan RW dan RT. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di teman-teman beranda. Senang sekali hari ini kita kembali berjumpa dalam acara Pak Marogan, dan hari ini tamunya spesial sekali karena beliau ini adalah salah satu keturunan dari Kiai Marogan itu sendiri, dan yang kedua beliau adalah salah satu penggagas rumah tahfiz di Sumatera Selatan. Langsung saja kita sapa Ustaz Endang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fikri. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Semangat. Alhamdulillah. Iya. Ustaz, ini kan hari ini kita bahas tentang sebuah slogan kalau orang ke Palembang itu, bahwa Palembang itu dikenal dengan istilah Palembang Darussalam. Betul. Kalau menurut Ustaz sendiri, apa sih peranan kita salah satunya untuk menjadi program Palembang Darussalam ini? Iya, baik. Jadi memang Palembang merupakan kota tua ya. Jadi kalau hari lahirnya itu di abad ke-7 ya. Berarti kurang lebih sudah 14 abad yang lalu. Nah, Palembang dikenal atau dijuluki Palembang Darussalam karena memang masyarakatnya masyarakat religi ya. Dimana kita bisa saksikan di setiap lorong, setiap gang, itu ada langgar, ada kalau orang nyebutnya itu langgar, ada musola, masjid. Nah, jadi majelis-majelis taklim, banyak sekali kegiatan di Palembang ini. Bahkan wisatanya pun wisata religi ya, banyak orang berziarah. Kemudian ada peringatan ziarah kubro ya setiap tahun sekali, haul para ulama. Nah, jadi alhamdulillah kehidupan di kota Palembang ini memang basisnya adalah religi, beragama. Oleh sebab itu kita hari ini ya tinggal bagaimana mengisi ya kehidupan beragama itu memang betul-betul mengakar di masyarakat, dan salah satunya yang bisa kita lakukan adalah menghidupkan kegiatan pengajian ya di masjid-masjid. Makanya kami ada konsep di membangun kota ini dengan RW dan RT. RT dan RW. Iya. Nah, kalau RW kan selama ini rukun warga ya, rukun tetangga. Nah, ini RW itu adalah rumah wakaf ya, rumah wakaf produktif. Nah, RT-nya rumah tahfiz, rumah tahfiz Quran. Dan ini harus sinkron, Betul. RW yang pada umumnya itu ADO ini. Betul. Jadi kalau kita ini memiliki 18 kecamatan ya dan 107 kelurahan, maka di Palembang ini paling tidak di setiap kecamatan itu ada satu RW, rumah wakaf produktif, dan 10 RT. Nah, jadi setiap kelurahan itu ada 10 RT atau rumah tahfiz Quran. Ya. Betul. Betul. Nah, mungkin kita bisa jelaskan. Betul, ya. Ya, jadi RW dia di atas RT ya. RW itu rumah wakaf produktif. Itu ibaratnya tuh sumber penopang pendanaannya, dan RT itu adalah programnya rumah tahfiz. Nah, kita bisa melihat hari ini ya rumah tahfiz Quran itu sejak 10 tahun ya, 19 Juli 2010 pertama kali didirikan. Iya, jadi berdiri rumah tahfiz Quran pertama sekali itu di kota Palembang adalah di Masjid Kiai Marogan ya. Jadi ini sejarah yang luar biasa ya, momentum besar. Dimulainya pendirian rumah tahfiz pertama kali oleh Ustadz Yusuf Mansur itu di Masjid Kiai Marogan 19 Juli 2010. Iya, nah sampai hari ini tercatat sudah 200 rumah tahfiz di Kementerian Agama itu. Iya, di Palembang, di dalam kota Palembang. Ya, dalam Sumsel sudah hampir setiap kabupaten kota ya sudah
merajalela lah, sudah semarak ya. Itu. Artinya kalau 200 tadi kan kita ada 107 Kelurahan, artinya betul. targetnya alhamdulillah sudah lebih dari Iya, betul. Kalau satu kelurahan satu rumah tahfiz ya, kalau Pak Gubernur Sumatera Selatan ya, Pak Haji Herman Deru itu kan mencanangkan satu desa satu rumah tahfiz. Nah, kalau di kota satu kelurahan. Ini untuk di Kota Palembang sudah lebih dari target ya. Tapi paling tidak kita punya cita-cita ya, punya harapan 10 rumah tahfiz di satu kelurahan ya. Ustaz, kali kita ngobrol panjang lagi mungkin kita pengen tahu juga kayak bagaimana nih kalau seandainya ada yang pengen Betul. habis kira-kira langkah-langkah awalnya Cak Nano Iya. ya ini minum dulu deh Ustaz. Iya, siap, siap. Arif minum Beb ya Ustaz. Oke, nah ini salah satu tim kita nih Ustaz. Iya. Ya, Kok Makasih Ustaz. ngopi dulu kita ya. kopi dulu ya. Kopi dari mana Beb? Pak Lawang. Asli Sumsel. Ya, makasih ya. Oke. Punya mana? Agak. Apa ada Ustaz? Iya. Permisi. Kita minum Tat. Iya, iya, baik. Nah, Tat, jadi ini kan banyak juga kawan-kawan kita yang pengen memulai membangun rumah tahfiz, tapi di sisi lain mereka tuh kebingungan nak mulai dari mana. Yang pertama kadang-kadang mereka bukan hafiz Tat. Iya, Itu yang betul. pertama. Terus yang kedua soal tempat dan yang ketiga biasanya biasalah klasik dibiayai. Ya. Gimana nih Tat? Betul, betul. Jadi rumah tahfiz itu kalau definisinya adalah pesantren mini berbasis masjid. Pesantren ini Berbasis masjid, ya. Jadi di Kota Palembang ini dulu pernah dicanangkan oleh Bapak Wali Kota sebelum periode ini, ya, Pak Haji Edi Santana Putra itu gesit gerakan 1001 masjid. Ya, jadi sekarang sudah lebih dari 1000 masjid di Palembang. Jadi kalau kita memanfaatkan peran dan fungsi masjid ya untuk didirikan program rumah tahfiz, maka sangat mudah sekali. Iya, jadi anak-anak santri ya, jadi mereka tidak perlu untuk mondok, nggak perlu nginap, cukup dia tinggal di rumah masing-masing. Nah, jadi kegiatan belajarnya di mana? Di masjid yang sudah ada. Sudah 1000. Jadi kalau masing-masing masjid itu dibuka kegiatan pengajian tahfiz Quran ya, dan sebetulnya Kota Palembang ini kalau kita lihat ya, dulu ya di masa saya masih kecil itu hampir tiap masjid itu ramai semarak kegiatan mengaji. Habis sholat maghrib tidak boleh keluyuran, tidak boleh keliaran, itu semuanya harus di masjid. Dan hidup ya di Masjid Marogan itu kegiatan anak-anak itu mengaji. Nah, jadi kalau itu dikembalikan fungsi masjid sebagai salah satu program rumah tahfiz, maka bagus sekali dan mudah ya. Jadi tinggal kita ajak kerjasama seluruh masjid yang ada di Kota Palembang untuk menghidupkan kegiatan tahfiz Al-Quran. Kalau sudah ada kegiatan tahfiz Quran, maka insyaallah masjid itu akan makmur ya. Jadi ibaratnya tuh jamaah tetap itu adalah para santri-santri yang belajar ngapal Quran di masjid merupakan jamaah tetap. Kemudian kita tidak juga kesulitan mencari figur imam. Kenapa? Ya, seorang guru tahfiz, instruktur tahfiz Quran itulah yang akan nanti menjadi seorang imam gitu. Jadi kalau 1000 masjid, maka paling tidak kita punya 1000 hafiz Quran, punya 1000 guru tahfiz. Nah, dan masing-masing masjid itu bisa membuat halaqah tahfiz seperti di Masjid Nabawi. Ya, kalau jamaah yang pernah umroh, haji ya, itu kan mereka punya halaqah tahfiz ya, ada tiang-tiang masjid itu ya. Disitulah melingkar seorang santri 10-20 santri, kemudian ada seorang muhafiznya, seorang instruktur tahfiz. Pertanyaan kedua tadi gimana? Karena mereka pengen nih, basically-nya bukan hafiz. Nah, jadi untuk mengajar tahfiz Quran ini kan
dibutuhkan itu hanya kemampuan membaca Al-Quran yang baik dan benar, ya. Iya, sesuai tajwid, tahsin. Nah, kalau untuk hafalan sendiri, karena muridnya, ya misalnya dia baru menghafal juz amma, juz 30. Jadi ya cukup yang pengajarnya tadi yang juga hafal juz 30, tidak mesti langsung 30 juz, ya. Jadi kita bisa berdayakan guru-guru ngaji yang selama ini ya mengajar di rumah-rumahnya, itu bisa mengajar di masjid. Nah, kan ada tahapannya, tahfiz Quran ada mulai dari tahsin, ya. Mungkin yang belum bisa baca tulis, belajar iqra, ya. Kemudian naik lagi nanti ngatamin Al-Quran, ya. Nah, kemudian naik lagi nanti mulai menghafal. Dan menghafal Qurannya juga bisa dimulai dari juz belakang, ya, juz 30, halaman-halaman belakang, surat-surat pendek. Nah, jadi jangan dipersulit karena ini kegiatan dakwah. Kita cari sarana dan metode dakwah yang mudah, yang efektif gitu. Berarti kalau seandainya tadi benar-benar bisa dijalankan, Iya. tadi kan kerjasama dengan semua masjid yang ada di Kota Palembang, Iya. berarti minimal nih kita akan punya 1.000 hafiz ya dari Kota Palembang. Betul. Jadi Masya Allah ya, kalau kita bisa lihat contoh ya, ini kita bisa belajar di mana saja yang sudah menerapkan peran dan fungsi masjid sebagai basis untuk rumah tahfiz itu. Salah satunya di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Nah, itu mereka ya, karena dulu saya bersama teman-teman di Forum Rumah Tahfiz Sumsel itu selain Palembang, kota Palembang, kita juga masuk ke wilayah Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya di Kecamatan Tanjung Batu. Nah, di situ ada namanya Desa Senuroh, ada Masjid Taqwa, iya, ada Masjid Taqwa di situ, masjidnya besar. Kemudian dimulailah kegiatan tahfiz Quran di sana. Nah, sudah kurang lebih berjalan 7 tahun. Nah, kemudian disambut oleh masjid-masjid musola yang ada di Tanjung Batu itu. Nah, tanpa terasa sudah 7 tahun ini sudah ada yang lahir dari anak-anak yang belajar menghafal Quran yang pulang pergi tadi, ya. Itu sudah ada yang hafal 30 juz dari kegiatan rumah tahfiz Quran itu, ya. Jadi ibaratnya tuh begoyor, kata orang Palembang kan, menghafal Quran itu kan begoyor, tidak instan, tidak sekali jadi. Jadi kalau anak itu dia misalnya waktu ngapalnya habis maghrib, habis isya, setelah pulang sekolah, ya dia tetap pulang pergi ke rumah masing-masing. Cuma ustadznya saja yang kita taruh, dia mondok di masjid itu. Nah, ialah pengurus masjid itu menempatkan ustadznya, ada tempat khusus, tempat mereka tinggal. Kemudian mereka juga dikasih kebutuhan hidupnya gitu. Nah, dari mana pembiayaannya? Nah, kalau masjid itu kan sangat simpel ya. Simpelnya kita misalnya selama ini ada kota amal ya, kota infak Jumatan itu ya untuk masjid ya, untuk pembangunan misalnya untuk kegiatan memakmurkan masjid. Nah, kita bikin saja satu khusus kota amal untuk kegiatan tahfiz Al-Quran. Nah, tinggal jamaah tadi memilih dia mau nyumbang misalnya untuk tahfiz Quran, sudah masukin ke kota amal itu. Hasil celengan Jumatan itu setiap Jumat dibuka, dibuat laporannya, ya kan, terkumpul misalnya sekali Jumat kota amal tadi 1 juta. Nah, berarti 4 kali Jumat 4 juta. Nah, itu sudah bisa kan menutupi ujrah untuk ustadznya, untuk biaya hidupnya. Nah, para santri warga sekitar juga sangat terbantu tanpa mereka harus mengeluarkan biaya yang besar gitu. Kalau dari cerita antum ini Ustaz, jadi kayak ringan banget tapi Ringan sebenarnya. tahu ilmunya. Iya, betul. Edukasi dengan baik Betul. masjid, nampaknya tidak ada alasan. Jadi Betul. hal itu lebih sudah terjawab soal biaya. Iya. Dari yang tadi. Iya, kata amal. Betul. Untuk habis, kenapa kita belum habis Quran, apakah boleh atau tidak, itu bisa dengan yang paling mudah. Iya, betul. Untuk tempat tinggal, mereka bisa di rumah. Di rumah. Yang jadi Betul. yang aja kita siapkan tempat. Jadi Betul. tidak ada alasan. Iya, memang kalau kita lihat dari sejarah
sebetulnya di Palembang ini kalau menurut ya Martin van Bornesen ya seorang sejarawan yang meneliti tentang Sumatera Selatan. Jadi di Sumsel ini pesantren itu di abad 19 belum lumrah ya. Di abad 19 belum ada masjid, belum ada pesantren. Nah, pengajian para kiai-kiai seperti Kiai Marogan itu ialah di masjid. Cawisan, pengajian Al-Quran itu di masjid ya. Jadi itulah begitu peran sentral masjid ya di Palembang ini. Oke, luar biasa sekali obrolan kita hari ini Ustaz. Mungkin kita nanti akan lebih dalam di segmen kedua tentang rumah wakaf produktif tadi. Namun sebelum kita ke sana, saya minta ada 3 minta tip dari Ustaz dan kira-kira bagaimana sih cara kita untuk bisa bergaining dengan para pengurus masjid ini, dari mana kita memulainya nih biar bisa sama-sama mewujudkan mimpi tadi, jadi bisa jadi 1000 rumah terus di kota Palembang ini Pak. Iya. Jadi tinggal pihak masjid ya, mereka itu mesti berpikir bagaimana memakmurkan masjid. Kalau membangun masjidnya sudah banyak sekarang ini, ya. Jadi para pewakaf di Palembang ini alhamdulillah ya, begitu luar biasa mereka namanya kegiatan nyumbang, berwakaf ya. Nah, cuma setelah terbangun masjid itu kita yang diserahkan amanah untuk mengurusin masjid itu harus berpikir bagaimana bisa masjid itu makmur, semarak. Jadi warga yang ada di sekitar itu terberkahi ya, sebagaimana surah Al-Isra ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, 2 masjid itu memberkahi sekelilingnya. Iya. Jadi di mana ada masjid, maka warga yang ada di sekitar masjid itu mestinya mendapat kecepatan berkah dari masjid itu. Ya, karena masjid kan tempat orang beribadah, mereka secara khusyuk setiap hari bermunajat kepada Tuhannya, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhannya. Nah, itu tinggal kemudian masyarakat juga berjamaah di situ secara sholat. Nah, bagaimana mulai menjadikan masjid itu basis untuk pembinaan umat ya. Jadi umat ini bisa tercerahkan, bisa istilahnya itu, mereka kehidupan itu menjadi kehidupan yang betul-betul sebagaimana yang diharapkan dari masjid ya, menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Baik, jazakumullah Ustaz. Nanti kita akan lanjut bahas yang kedua. Kita ada istilah ini dalam fikih, ada yang namanya wakaf, kemudian juga ada entrepreneur dan marogan. Nah, bagaimana 3 ini kita aktualisasikan jadi satu, yang mana-mana lanjut di segmen berikutnya kita akan bahas tentang RW, rumah wakaf produktif, bersama Upit dan tentunya Ustaz Ganma. Terima kasih, kita akan jumpa lagi di segmen berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.